Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah bersemangat. Betul. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Nah, hari ini kita akan mengadakan pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ayo kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Masih dalam tema 3 ya. Sekarang adalah subtema terakhir, yaitu subtema 4. Dalam subtema 4 ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Wujud benda ada berapa? 3. Ada padat, cair, dan gas. Silahkan dilihat slide-nya saja, ini ada gambar cair, padat, dan gas. Dari cair berubah ke padat namanya membeku. Sebaliknya, apabila dari padat ke cair adalah mencair. Contohnya es batu. Es batu dibuat dari air, dimasukkan ke plastik ditali. Ketika air dalam plastik wujudnya masih cair. Ketika sudah di kulkas, maka dia akan membeku. Ketika dikeluarkan dari kulkas, dia akan kembali mencair. Kemudian yang kedua ada padat ke gas. Benda padat menjadi gas namanya menyublim. Apa? Menyublim. Contohnya adalah kapur barus. Teman-teman tahu kapur barus ya? Yang biasa digunakan untuk pewangi almari, pewangi kamar mandi, itu menggunakan kapur barus atau biasa disapa akrab dengan kamper namanya. Kemudian dari gas menuju ke padat namanya mengkristal. Kemudian dari gas menuju ke cair teman-teman. Gas menuju ke cair namanya mengembun. Contohnya apa mengembun? Ya embun di pagi hari itu teman-teman. Embun kan dari udara. Udara kan wujudnya gas. Ketika pagi hari di daun-daun dekat rumah kita akan ada titik-titik air kecil. Nah itu namanya embun. Yaitu perubahan benda dari benda gas ke benda cair namanya mengembun. Sebaliknya dari benda cair ke benda gas namanya menguap. Contohnya ketika teman-teman sedang memasak air dan airnya ditutup, maka akan keluar apa? Asapnya, asap dari air tersebut menguap. Itu namanya menguap. Selanjutnya adalah kesetaraan waktu. Satuan waktu dapat diubah ke satuan detik. Satuan waktu menit dapat dirubah ke satuan waktu detik. Atau bahkan sebaliknya, satuan waktu jam bisa diubah ke satuan waktu menit atau bahkan bisa dirubah ke satuan waktu detik. Dilihat, 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit
sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3600 detik. Selanjutnya adalah perilaku bersatu dalam keberagaman di dalam rumah. Ketika di rumah pasti ada banyak sekali keberagaman, entah berbeda hobi atau berbeda kesenangan atau berbeda permainan, itu pasti ada. Perilaku apa ya yang harus kita terapkan ketika terdapat perbedaan di rumah? Yang pertama, menghargai perbedaan yang ada. Yang kedua, saling tolong-menolong tanpa membedakan. Yang ketiga, tidak mementingkan diri sendiri. Yang keempat, menghargai hasil pekerjaan orang lain. Ketika keempat ini kita terapkan di dalam rumah, insya Allah keadaan rumah akan selalu damai, tidak ada perselisihan atau pertengkaran. Selanjutnya ada penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Contohnya, Ustazah belajar dari jam 7 malam sampai jam 8 malam. Berapa lama kira-kira Ustazah belajar ya? Caranya dikurangi. 8 dikurangi 7 sama dengan 1. Berarti Ustazah belajarnya dalam satu waktu tersebut adalah 1 jam. Di sini Ustazah punya contoh lagi, silakan dilihat. 1 jam 5 menit ditambah 1 jam 45 menit. Nah, silakan dilihat ya, kotak yang bawah warna putih. 1 jam 5 menit ditambah 1 jam 45 menit. Tinggal dijumlahkan. 5 tambah 45 berapa ya? 50. Kemudian 1 jam ditambah 1 jam 2 jam. Jadi 1 jam 5 menit ditambah 1 jam 45 menit sama dengan 2 jam 50 menit. Manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah. Ada banyak sekali manfaat ketika kita bersatu di dalam keberagaman di sekolah ya. Karena di sekolah tidak hanya sendiri, tidak hanya dengan tetangga kita, tapi ada banyak teman-teman kita yang dari daerah-daerah lain. Contohnya di kelas 3A, ada yang dari Panyuran, ada yang dari Rembes, ada yang dari Palang sendiri, atau bahkan ada yang dari kabupaten sebelah, yaitu Kabupaten Lamongan. Nah, ketika menyikapi seperti itu, apa yang harus kita lakukan ya? Yang pertama, kita harus bergaul atau bermain atau bersatu dengan mereka tanpa membeda-bedakan siapa ini, siapa si A, siapa si B, siapa Mas Arfa, siapa Mbak Moza, siapa Mbak Taza. Harus disamaratakan karena kita semua sama. Perbedaan itu akan menguatkan semuanya. Manfaatnya apa ya ketika kita bersatu di sekolah? Yang pertama, mempererat persaudaraan antar teman. Ketika kita akur atau ketika kita berbaikan dengan teman, maka persaudaraan kita akan selalu terjalin. Ya. Kemudian yang kedua, membuat suasana lebih menyenangkan. Tidak ada unsur panas, tidak ada unsur saling bersaingan, semua damai. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa sosial, yang mana makhluk sosial tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Yang terakhir ada menumbuhkan sikap toleransi, yaitu saling memahami, saling mengerti. Itu adalah manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah. Lihat di gambar di samping. Kenapa ya itu jatuh? Ada temannya sedang terjatuh, apa yang dilakukan? Menolong, saling tolong menolong orang lain. Apakah yang harus ditolong adalah orang yang baik saja, Ustazah? Tidak. Tolong menolong diterapkan kepada semua orang. Entah orang itu jahat, entah orang itu baik, ya.
entah itu beragama Kristen, Hindu, Buddha, atau yang lain, kita juga harus saling tolong menolong. Entah orang itu kaya, orang itu miskin, kita juga harus menolong apabila seseorang tersebut membutuhkan pertolongan. Tolong menolong itu seperti apa ya? Apakah tolong menolong itu hanya sekedar menolong saja? Tidak, teman-teman. Tolong menolong itu dilakukan dengan ikhlas. Ketika kita menolong orang lain dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan balasan yang sangat luar biasa terhadap kita. Tolong menolong juga ada etikanya ya teman-teman. Diperhatikan yang pertama, yaitu menolong dengan tulus, dengan ikhlas, tidak ada niat yang lain. Nanti aku akan menolong temanku ketika jatuh agar nanti aku diberi jajan. Tidak boleh, itu namanya tidak ikhlas, namanya tidak tulus. Kalau menolong ya menolong, tidak ada unsur ingin diberi apapun. Kemudian yang kedua, untuk yang tertolong atau orang yang ditolong harus mengucapkan terima kasih. Kenapa mengucapkan terima kasih? Untuk menyenangkan hati orang yang telah menolong kita. Kalau kita sudah ditolong, nggak mau bilang terima kasih, Masya Allah, sul adab sekali ya. Tidak boleh. Ketika kita ditolong, kita harus mengucapkan terima kasih. Kemudian yang terakhir, manfaat tolong menolong adalah mempererat persatuan. Ketika kita saling tolong menolong, kita akan lebih toleransi terhadap orang lain. Kita akan lebih bersimpati, kita akan lebih berempati. Itu termasuk salah satu dari manfaat tolong menolong. Di slide sebelumnya atau di slide 3, di subtema 3, Ustazah sudah memperlihatkan tentang gotong royong. Sekarang di slide terakhir atau di subtema terakhir ini ada manfaat gotong royong dan saling tolong menolong di masyarakat. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, menumbuhkan rasa toleransi antar warga, yang mana saling mengerti, saling memahami. Yang kedua, mempererat persatuan antar warga, sehingga tidak ada perbedaan, tidak ada perpecahan atau perselisihan. Yang ketiga, membuat lingkungan menjadi lebih menyenangkan, karena lingkungan damai, tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan, semua saling melengkapi, semua saling toleransi, dan semua saling memahami. Kemudian yang terakhir adalah menumbuhkan rasa persatuan. Persatuan dan kesatuan. Selalu bersama, selalu kompak dalam memecahkan segala hal.